Hai, selamat datang kembali di YouTube channel gue. Kali ini gue pengen ngomongin sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi pikiran gue berapa lama ini. Akhirnya baru sekarang gue share ke teman-teman juga karena gue berharap juga ada manfaatnya juga buat teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang failure atau kegagalan. Agak serius ya pembahasannya. Kenapa gue membahas ini? Karena gue merasa di luar sana tuh banyak banget kata-kata penyemangat atau kata-kata dari motivator gitu yang bilang kayak kegagalan adalah kunci kesuksesan atau jalan menuju kesuksesan atau fail early, fail better. Hidup tuh harus gagal dulu untuk merasakan kenikmatan. Atau mungkin di luar sana juga banyak yang membahas tentang fear of failure gitu, rasa takut gagal atau bagaimana cara menghadapinya. Terus gue berpikir gimana kalau orang-orang yang sudah mengalami kegagalan itu sendiri gitu secara langsung. Di satu sisi gue merasa banyak juga yang agak mengglorifikasi kegagalan. Gue gak bilang kegagalan itu buruk atau nggak bagus gitu, cuman banyak juga yang ngerasa, dan tentunya orang-orang yang sudah menghadapi kegagalan tuh kayak gagal itu nggak semudah itu dalam menghadapinya. Bahkan pada faktanya bagi sebagian besar dari kita atau mungkin orang-orang atau kalian yang nonton nih, gagal itu mahal tuh, mahal secara waktu, mahal secara materi, bahkan bisa jadi mahal karena pengaruhnya cukup signifikan terhadap persepsi diri kita. And I feel it too. Jadi kayak gue merasa pembahasan tentang kegagalan ini jadi pembahasan yang menarik karena ya satu, itu tidak terhindarkan dari kehidupan ini selama kita hidup gitu, dan gue akhirnya juga mencari tahu bagaimana caranya coping atau bagaimana cara menghadapi kegagalan dengan lebih konstruktif atau lebih baik, yang kemudian akhirnya mengantarkan gue untuk nyari tahu yuk artikel atau penelitian terkini tentang kegagalan itu sendiri gitu, dan gue menemukan ada beberapa sumber yang gue pengen share ke teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Nah, berkaitan dengan kegagalan, ada satu term yang gue temukan, namanya itu the sour grape effect. Jadi ditemukan oleh profesor psikologi dari Norwegia yang namanya Hallgeir Sjöstad. Tulisannya agak susah, cuman pokoknya bacanya Shasta gitu ya. Yang berikutnya akan gue bilang sebagai Shasta gitu orang ini. Nah, setahu gue tuh kenapa termnya juga sour grape effect, karena ini juga kalau nggak salah gue pelajarin pas gue ambil online foundation buat kuliah. Itu tuh berdasarkan cerita dari seekor anjing atau rubah gitu kalau nggak salah, yang berusaha untuk ngambil anggur di pohon atau di vines yang tinggi banget, dan ketika berkali-kali mencoba gagal nggak dapet, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menganggap bahwa paling anggurnya juga asam. Jadi kita menyerah, tapi itu juga sebagai defense bahwa ya udahlah, usaha kita juga nggak akan worth anyway gitu. Sjöstad ini tuh akhirnya mencoba membuat penelitian karena dia juga ingin tahu kenapa ya orang tuh banyak yang menyerah lebih dulu ketika gagal, walaupun kita tuh punya kemungkinan untuk berhasil kalau kita bersabar atau mungkin kita mau melakukan percobaan kedua. Nah, akhirnya dalam penelitiannya tuh partisipannya tuh disuruh memperkirakan berat apel untuk menguji instingnya tuh kuat apa enggak, yang nanti kemudian akan diberi feedback dua macam, ada yang positif, ada yang negatif. Setelah dikasih feedback itu positif maupun negatif gitu, mereka nantinya akan disuruh memperkirakan kalau seandainya nanti di percobaan keduanya berhasil menebak dengan benar, akan seberapa senang mereka atau seberapa bahagia mereka sesuai dengan perkiraannya si Sjöstad ini. Ketika orang-orang yang salah memperkirakan berat apelnya dan diberikan feedback yang negatif, banyak yang merasa kalaupun di percobaan keduanya mereka berhasil, mereka nggak akan se-happy itu. Yang kemudian ketika dibuktikan, ketika mereka berhasil, kenyataannya enggak gitu. Mereka tetap aja seneng gitu ketika mereka tahu, oh oke, tebakan gue benar, insting gue benar. Kenapa orang-orang sempat merasa nggak akan se-happy itu ketika dia akan berhasil di percobaan kedua kalinya? Ya itu namanya self-protective gitu. Menurut Sjöstad sendiri tuh itu adalah cara orang untuk melindungi diri sendiri. Ya karena pada dasarnya setiap dari kita tuh pengen dilihat sebagai orang yang kompeten, capable. Jadi ketika ada kritik eksternal tuh itu dianggap sebagai sesuatu yang menyerang self-image kita gitu. Dan salah satu cara melindunginya adalah dengan menurunkan value sesuatu yang harusnya tadi membuat kita seneng. Nah, tapi pada kenyataannya banyak juga yang sebenarnya merasa kegagalan itu adalah refleksi dari siapa diri kita atau sesuatu yang nantinya akan menentukan kesuksesan kita ke depannya atau enggak. Dan rasanya nggak enak. Itu perlu disadari juga. Dan kata si Sjöstad, si sour grape effect ini pengaruhnya tuh bisa kemana-mana. Kayak misalnya contoh, kalau kita
abis interview suatu kerjaan dan ditolak dan mendapatkan feedback yang negatif, akan besar kemungkinan kita menghindari untuk apply pekerjaan di posisi yang sama walaupun di tempat yang lain. Itu sih sour grape effect. Ada lagi namanya ostrich effect. Seperti namanya ostrich, burung unta. Jadi kan burung unta itu kalau lagi menghadapi atau mendeteksi suatu bahaya, dia tuh punya kebiasaan untuk menguburkan kepalanya ke pasir gitu. Nah, sama seperti kita nih manusia. Ada contoh nyatanya kayak misalnya terbukti investor itu lebih jarang ngecek kondisi finansialnya ketika lagi rugi dibandingkan ketika lagi untung gitu. Karena itu kayaknya salah satu cara manusia untuk melindungi dirinya dari perasaan negatif, emosi yang nggak enak, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa penelitian lagi dari Fishbach dan S. Chris Winkler itu, di mana kadang-kadang orang itu juga gagal untuk mengetahui di mana letak kesalahannya, bukan karena ketidakmampuan kognitif, tapi karena adanya emotional barrier gitu. Ada penghalang secara emosional yang membuat mereka jadi tidak paying attention to kesalahan mereka gitu. Walaupun sebenarnya mereka mampu, bukannya mereka nggak bisa gitu. Tapi karena ya rasa sakit hati, rasa sedih, rasa takut salah tuh yang menurunkan performa mereka yang sebenarnya mereka tuh harusnya bisa lebih baik. Si Fishbach dan S. Chris Winkler ini juga memberikan rekomendasi untuk orang-orang yang menghadapi kegagalan. Jadi ada beberapa suggestions gimana caranya untuk coping dalam kegagalan itu. Ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan self distancing. Jadi daripada seseorang bilang kenapa ya gue gagal, bisa dipakai cara seakan-akan kita adalah orang ketiga. Kayak misalnya, kenapa ya Manda gagal? Kalau misalnya gue gitu. Jadi gue mencoba memposisikan diri gue sebagai orang ketiga nih, bukan Manda, sehingga gue akan mencoba melihat permasalahan dan kegagalannya tuh secara objektif. Karena kita mencoba memisahkan diri kita dari si gagal ini gitu, akhirnya kita bisa nggak terlalu terancam nih egonya karena gagal gitu. Kita bisa lebih clear dalam melihat permasalahan yang kita hadapi dan penyebab gagalnya tuh apa. Kayaknya mirip-mirip juga sama cara seseorang meregulasi emosi ya gitu. Ketika kita mencoba menjadi orang yang di luar diri kita bisa melihat emosi itu dengan lebih baik gitu ketika kita masih sibuk mempersepsikan kayak kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Kayaknya gitu ya. Nah, yang kedua, ini adalah solusi yang menarik, agak counterintuitive juga, tapi secara riset terbukti bisa membantu kita dalam menghadapi kegagalan dan justru akan meningkatkan kemungkinan kita untuk sukses di kemudian waktu, yaitu adalah dengan memberikan solusi kepada orang yang menghadapi kegagalan yang sama dengan kita. Katanya kalau misalnya kita memberikan nasihat, itu tuh juga sebenarnya tuh kayak selain refleksi tentang apa yang seharusnya kita lakukan di kemudian hari, itu juga meningkatkan rasa kepercayaan diri karena kita ngerasa kita tuh udah ngebantu orang lain gitu, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri kita untuk menghadapi kegagalan kita juga. Jadi 2 itu yang bisa dilakukan dalam menghadapi kegagalan. Nah, dari sekian informasi yang gue dapatkan dan dari artikel tentang kegagalan, satu hal yang gue juga merasa perlu diingat oleh kita semua ketika kita merasa gagal adalah pentingnya untuk mengambil waktu dalam memproses kegagalan tersebut gitu. Jadi kayaknya nggak perlu buru-buru dan tidak ada yang mengharuskan kita juga untuk buru-buru dalam memproses rasa nggak enaknya, rasa takutnya. Karena menurut gue itu salah satu step yang penting juga sih gitu untuk kemudian mencoba untuk menghadapi rasa takut atau kegagalan berikutnya. Jadi nggak perlu mendinai juga bahwa iya nih gue takut atau iya nih gue sedih gitu. It's okay because it's valid juga. Take your time, tapi di sisi lain juga sangat wajar ketika kita berusaha untuk meraih sesuatu tetap dengan rasa takut. Jadi bukannya berarti ketika kita mencoba lagi kemudian kita udah merasa nggak kenapa-napa gitu, tapi sangat wajar ketika oke, gue nyoba tapi gue juga takut gitu, takut banget. Cuman gue suka sempat ada tulisan kayaknya di social media atau gimana, ya udah it's okay, do it afraid aja gitu, lakukan dengan takut aja gitu sih kurang lebih. Obrolan itu sebenarnya bukan cuma tentang gue sharing knowledge, tapi tentunya ini adalah pelajaran buat gue sendiri juga gitu, karena
we're gonna fail at some points in our life gitu. Dan kayaknya penting juga untuk beneran membicarakan kegagalan secara real dan being human aja gitu, bahwa kita akan menghadapi itu anyway, dan it's okay to be down gitu, dan butuh waktu dalam memprosesnya. Kayaknya gitu ya gitu. Tapi ini juga bukan justifikasi kita untuk ya udah deh nggak apa-apa gagal, toh normal ini sebagai manusia, nggak juga gitu. Mudah-mudahan membantu apa yang gue share, dan mudah-mudahan gak terlalu loncat-loncat apa yang gue katakan ke kalian. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan juga tentang failure, kegagalan gitu, atau mungkin teman-teman juga mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar. Ada yang punya tips juga dalam menghadapi kegagalan gitu, silahkan share juga di komentar. Siapa tahu teman-teman juga membutuhkan ya yang nonton gitu, atau jangan-jangan gue yang membutuhkan juga tips dari kalian. So itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan banyak hal-hal penting dan bermanfaat yang bisa gue share. Bye-bye.